Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita kembali ada di kontekstual Bible Reading. Pagi hari ini kita sudah sampai di pembacaan 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Monggo dipersilahkan. 1 Raja-Raja 8. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya, di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap keruk-keruk. Sebab keruk-keruk itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga keruk-keruk itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yaitu loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus setelah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Demikian. Sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Lalu Raja melanjutkan, ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannya lah tangannya ke langit lalu berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti engkau di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, berilah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang, ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hamba-Mu
Daud ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah pada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa hamba-Mu, panjatkanlah di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah ke depan mezbah-Mu di dalam rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan bertindak setelah mengadili hamba-hamba-Mu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. Apabila umat-Mu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa umat-Mu Israel, dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab Engkau telah menindas mereka, Maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa hamba-Mu, umat-Mu Israel. Karena Engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti. Dan Engkau kiranya memberikan hujan kepada tanah-Mu yang telah Kau berikan kepada umat-Mu menjadi milik pusaka. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama, dan penyakit gandum, belalang, atau belalang pelahap, apabila musuh menyisakan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umat Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di surga, tempat kediaman-Mu yang tetap, dan Engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan kelakuannya, karena Engkau mengenal hatinya. Sebab Engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia, supaya mereka takut akan Engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah Kau berikan kepada nenek moyang kami. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umat-Mu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini. Maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di surga, tempat kediaman-Mu yang tetap, dan Engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan Engkau sama seperti umat-Mu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Apabila umat-Mu keluar untuk berperang melawan musuhnya, ke arah manapun Engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah Kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu, maka Engkau kiranya mendengarkan di surga doa dan permohonan mereka, dan Engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan Engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau yang dekat, dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik,
apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kau dirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan di surga tempat kediamanmu yang tetap kepada doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu, mengampuni segala pelanggaran yang dilakukan mereka kepadamu, dan kiranya engkau membuat mereka menjadi kesayangan orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, sehingga orang-orang itu menyayangi mereka. Sebab mereka itu umatmu dan milik kepunyaanmu yang telah kau bawa keluar dari Mesir, dari tengah-tengah dapur peleburan besi. Hendaklah matamu terbuka terhadap permohonan hambamu dan terhadap permohonan umatmu Israel, dan hendaklah engkau mendengarkan mereka seberapa kali mereka berseru kepadamu, sebab engkaulah yang memisahkan mereka bagimu menjadi milik kepunyaanmu dari antara segala bangsa di bumi, seperti yang telah kau firmankan dengan perantaraan Musa hambamu, pada waktu engkau membawa nenek moyang kami keluar dari Mesir, ya Tuhan Allah. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik, yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita, dan janganlah Ia membuangkan kita, tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang kupohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu, dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan, sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, satu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 disuruhnya bangsa itu pergi, maka mereka mohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud hambanya dan kepada orang Israel umatnya. Amin. Ya, terima kasih. Di Raja-Raja pasal 8 ini kita melihat bagaimana Raja Salomo dipakai Tuhan untuk membangun bait suci yang sudah dijanjikan ketika Raja Daud masih hidup. Dan di ayat yang pertama dikatakan setelah
semuanya selesai, maka di situ dikatakan Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel, semua kepala suku, para pemimpin berkumpul di hadapannya mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Dan kita melihat bahwa di perikop yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di sini mulai saat pentahbisan bait suci. Kita melihat bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya pada waktu umatnya bersama-sama dengan Raja Salomo ada di hadirat Tuhan. Dan di ayat 2 dikatakan pada hari raya bulan Etanim, bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Ya, jadi kalau kita lihat dalam referensi itu bulan Etanim, bulan ke-7 itu musim rontok, musim gugur. Dan biasanya musim gugur ini ya musim dingin ya, mulai musim dingin, tetapi tidak menyurutkan semangat Raja Daud dan umat Tuhan beserta para pemimpin untuk mentahbiskan, untuk menyembah Tuhan, dan tabut Tuhan dipindahkan ke tempat yang menetap, yaitu di Bait Suci di Yerusalem. Dan kita melihat ketika pengangkut Tuhan dan kemah pertemuan, segala barang kudus yang ada dalam kemah itu semuanya diangkut oleh imam-imam. Lalu Raja Salomo dengan segenap umat Israel sudah berkumpul, dan di situ juga berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut mempersembahkan kambing domba. Jadi ini satu persembahan syukur yang nilainya tidak terhingga ya. Di sini dikatakan ada kambing domba, lembu sapi yang tidak terhitung banyaknya. Jadi kalau dilihat di sini bagaimana Salomo memberikan yang terbaik dengan kuantitas yang terbanyak, kualitas yang terbaik, tempat-tempat barang-barang kudus ya, sebagai yang ditempatkan di tempat bait suci. Dan di situ dikatakan ayat 9, dalam tabut itu tidak ada lain kecuali 2 loh batu yang berisi perjanjian Tuhan waktu Musa ada di Gunung Horeb memberikan perjanjian kepada Tuhan. Dan kita melihat ayat 10, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam ayat yang paralel, pasal yang paralel dengan 1 Raja-Raja pasal 8 itu ada di 2 Tawarikh pasal 5, bagaimana ketika para imam menyembah, menguduskan diri, memuji dan menyembah Tuhan, maka awan kemuliaan Tuhan turun. Ini peristiwa yang kedua setelah Musa dulu juga ya, ketika membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ada penampakan Tuhan, ada kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan berupa awan. Dan ini juga terjadi, saudara. Jadi Allah menyatakan kehadirannya dalam bentuk awan kemuliaan Tuhan, sehingga kalau di situ dikatakan para imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Jadi saudara, kita melihat ketika para hamba-hamba Tuhan, para imam mengkuduskan diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh menyembah, memuji Tuhan, hadirat Tuhan turun dalam bentuk awan. Dan ini secara fisik bisa dilihat gitu ya, bisa dialami, bisa dirasakan oleh orang-orang yang hadir pada saat itu, sehingga mereka tidak tahan untuk berdiri. Mungkin mereka menyembah Tuhan karena kemuliaan Tuhan turun. Dan di situ dikatakan ayat 12, pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tapi ia memutuskan untuk diam di dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Jadi saudara, ini satu ungkapan syukur apa yang sudah dipercayakan oleh Allah kepada Salomo sudah digenapi sampai tuntas, dan Salomo mempertanggungjawabkan penyelesaian bait suci ini sebagai tempat hadirat Tuhan
di mana Tuhan mulai dari saat itu menetap di tempat yang tetap, tidak berpindah-pindah sebagaimana sebelumnya. Nah, di sini kita melihat di perikop yang pertama bahwa saat Allah dimuliakan, ya, di tempat yang tertinggi, maka kemuliaan Allah turun dan kekudusan Tuhan dinyatakan. Saat kekudusan Tuhan dinyatakan, tidak ada seorang pun yang bisa berdiri dengan kesombongan, merasa hebat di hadapan Tuhan, tapi semua merendahkan diri, tidak tahan untuk berdiam di dalam kemuliaan Tuhan. Nah, kemudian di perikop yang kedua kita melihat tentang ayat 14 ya sampai dengan yang ke-21. Kemudian saya akan fokuskan di doa Salomo. Ini cukup panjang, doa Salomo dari ayat 22 sampai dengan yang ke-53. Nah, saudara, kita melihat apa sih pokok doa dari Salomo. Kita melihat ketika semuanya sudah selesai, dia menyadari waktu dia berdoa kepada Tuhan, dikatakan kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaat, ditadahkannya tangannya ke langit, lalu berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hati hidup di hadapannya. Jadi pertama, ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia mengagungkan nama Tuhan. Dia menyadari bahwa sekalipun dia sebagai top leader, sebagai pimpinan tertinggi, sebagai raja, tapi di hadapan umatnya dia mengakui raja di atas segala raja yang punya otoritas atas segalanya. Kalau dia sampai saat itu bisa hidup, bisa melakukan segala perintahnya, semua karena kebesaran keagungan Tuhan. Sehingga di ayat 22 jelas dia menyampaikan satu pujian yang mengagungkan nama Tuhan. Dan kita juga melihat bahwa meyakini setelah itu dia memohon kepada Tuhan akan janji Tuhan digenapi. Di ayat 28 dikatakan, maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini, ya Tuhan Allahku, dengarkanlah seruan dan doa hambamu yang kupanjatkan di hadapanmu terbuka terhadap rumah ini. Jadi Salomo meyakini bahwa janji Tuhan digenapi dan setiap permohonan yang disampaikan sesuai dengan janji Tuhan akan digenapi. Dan kita juga melihat akan kebenaran Tuhan juga dinyatakan ketika berdoa. Di ayat 32 dikatakan, maka engkau pun kiranya mendengarkan di sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni menyatakan bersalah kepada orang yang bersalah dan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenaran. Jadi Salomo meyakini ketika orang datang kepada Tuhan, maka yang salah dinyatakan kesalahannya dan diampuni, sehingga dia boleh berkenan di hadapan Tuhan dan dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan kita melihat juga bahwa Tuhan juga mengampuni semua orang yang berdosa. Dan jelas di situ dikatakan bahwa engkau pun kiranya mendengarkannya di surga. Jadi dia yakin bahwa doanya ditujukan kepada Allah yang bertahta di surga, tapi juga Allah yang berkarya di dunia ini. Nah, saudara, kita juga melihat Tuhan juga mengampuni orang yang berdosa. Dan kita melihat dari doa Salomo dinyatakan bahwa bait suci itu menjadi tempat untuk berdoa. Nah, kalau kita melihat pada perjanjian baru, antitesanya bait suci itu adalah ya kita sendiri, tubuh kita ya orang percaya kepada Tuhan, didiami oleh Roh Kristus, didiami oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hati orang percaya itu menyatakan kehadiran Tuhan. Dan ketika kita sudah ada di dalam Yesus, percaya kepada Yesus dan menyadari bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita perlu untuk memelihara supaya api Roh Kudus
itu senantiasa ada di dalam kita dengan kita terus memuji, menyembah, berelasi, berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, saudara, kita melihat juga kemudian di ayat yang ke-54 sampai dengan yang ke-61 itu tentang berkat dan pujian. Jadi setelah dia meminta permohonan, memuji, menyembah Tuhan, Salomo kemudian mengakhiri dengan berkat yang memberkati umat Tuhan, memuji Tuhan. Dan di ayat 56 dikatakan, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Jadi kita melihat pujian syukur Salomo karena menyadari dan mengalami bahwa Allah yang disembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia kepada janjinya. Apa yang sudah disampaikan, sudah diremakan, sudah dilogoskan kepada umatnya. Ketika umatnya berdoa, menyembah, memuji, beriman kepada janji Tuhan, maka janji Tuhan itu tergenapi. Dan kita juga melihat bahwa Salomo juga mendasarkan doa-doanya kepada janji Tuhan, bahwa jaminan itu dikatakan di ayat 59, hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya ia memberikan keadilan kepada hambanya, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain. Nah, saudara, kita melihat bahwa tujuan daripada doa, penyembahan, pengagungan Salomo kepada Tuhan itu tujuannya supaya seluruh bangsa boleh mengenal siapa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita melihat bahwa di ayat 62 sampai dengan 66 kita melihat ya kembali Salomo mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, dan diakhiri dengan perayaan di hadapan Tuhan selama 7 hari, dan juga bersama dengan seluruh jemaah besar. Dan pada hari yang ke-8 semua bangsa pergi memohonkan berkat untuk raja. Jadi perlu juga, saudara, kita melihat bagaimana umat berdoa juga untuk pemimpin mereka, berdoa untuk raja mereka. Dan kemudian di situ dikatakan, lalu pulanglah Tuhan ke kemah mereka sambil bersuka cita, bergembira atas segala kebaikan Tuhan. Nah, saudara, salah satu hal yang bisa disyukuri ialah ketika orang menyembah, memuji, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan memberikan sukacita. Oleh sebab itu, biarlah kita semakin semangat di dalam memuji, menyembah, dan memelihara hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita melalui doa dan penyembahan kepada Tuhan. Amanat pagi hari ini adalah Allah berkenan tinggal di dalam bait-Nya, di hati orang percaya. Dan kita juga melihat saat Allah diprioritaskan, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan kita melihat pujian penyembahan membawa orang merasakan sukacita, merasakan berkat Tuhan, merasakan kegembiraan yang luar biasa. Aplikasinya apakah saya dan saudara sudah memprioritaskan Tuhan dan memelihara hadirat-Nya tetap ada di dalam hidup kita, supaya kita mengalami kuasa-Nya. Dan melalui doa puasa 40 hari kita mau cari Tuhan sungguh-sungguh, supaya touching heaven, changing life and ministry terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan.
kita terus mengucap syukur, meninggikan, memuliakan Tuhan, mengkuduskan hidup ini bagi Tuhan. Biarlah kita terus berdoa supaya roh Tuhan tinggal bersama kami, kemuliaan Tuhan ada dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan hari ini. Biarlah hadirat-Mu Tuhan, kemuliaan Tuhan, roh Tuhan ada pada kami.